Ya, jadi Pak Erlangga, seperti yang tadi Bapak sampaikan, berarti memang persiapan daripada warga ini tidak usah banyak-banyak, Pak. Tapi persiapannya adalah ketika sampai nanti di dalam ruta, hal yang pertama itu adalah harus melihat baik-baik siapa yang menjadi calon pengurus. Begitu ya, Pak ya? Artinya ini calon ini apakah pada waktu dia menyampaikan visi misinya, apakah adalah calon yang memang menyampaikan visi misi ini untuk kepentingan bersama, begitu ya Pak ya? Dan juga memang memikirkan secara tepat juga, bukan hanya memberikan janji-janji manis, begitu ya Pak ya? Dan mungkin ada beberapa hal yang menarik ini Pak Erlangga, yaitu berkaitan dengan yang tadi Bapak sudah jelaskan, yaitu ada pengurus yang mungkin mengatakan kita gratiskan semua, gratiskan listriknya, gratiskan IPL-nya, begitu ya. Nah, monggo Pak Erlangga mungkin bisa kasih sedikit tips bahwa kalau yang seperti ini, apakah memang mungkin Pak dalam satu apartemen itu kita tidak bayar apa-apa, begitu loh Pak. Nah lalu siapa yang bayar listrik IPL itu? Nah tentunya semuanya senang Pak Erlangga bahwa pengurus ini bisa membayar untuk semua warga, mungkin begitu ya Pak ya. Mungkin harus sultan ini Pak yang jadi pengurus. Tapi mungkin mohon pandangan kritis Bapak supaya warga juga diedukasi bahwa come on, janji berkaitan dengan IPL dikurangi, IPL tidak usah bayar, itu fake, itu adalah bohong, itu adalah sesuatu penipuan. Tapi bagaimana ini bisa diadres sebagai sesuatu yang memang benar adanya Pak di lapangan? Monggo Pak Erlangga. Sebenarnya kalau untuk menilai hal tersebut, Pak, ini janji-janji hanya sekedar janji manis yang tidak mungkin dijalankan atau tidak, sebenarnya mudah. Karena apa? Kita bisa melihat di pembiayaan bulanan kita. Rumah susun itu bulanan kan biayanya fix, ada beberapa biaya yang fix, ada yang memang fluktuatif, ada APEX, ada CAPEX-nya. Dan itu terlihat biaya per bulan, SDM-nya biayanya berapa. SDM itu pasti besar, kenapa? Ada biaya keamanan yang besar, belum lagi cleaning-nya, belum lagi nanti yang lain masalah vendor-vendor, itu sudah jelas terlihat berapa biaya per bulan. Nah, ini pun bisa langsung terlihat per bulan. Misal, per bulan dibutuhkan biaya sekitar 500 juta untuk pengelolaan ini. Nah, lalu 500 juta ini kalau ada pengurus yang bilang nanti kita gratiskan, nanti kita kurangi, kita berikan diskon 50%. Apakah itu mungkin terjadi? Itu benar-benar, mohon maaf kalau saya berkata kasar, itu kalau saya bilang itu bullshit. Kenapa? Itu nggak mungkin terjadi. Pengelolaan rutin di rumah susun itu sudah jelas pengeluarannya untuk apa-apa aja per bulan. Dan itu tidak mungkin dijalankan. Sebenarnya gini, Pak William, kalau saya mengangkat mengenai yang tidak mungkin dijalankan terus dijalankan, itu mungkin akan menjadi negatif nanti kepada warga. Tapi ini yang saya ingin menjelaskan satu lagi. Ada juga rumah susun di Jakarta. Saya handle juga itu sendiri di Bilangan Jakarta Selatan. Dia kemarin pada saat pandemi, dia memberikan diskon atau digratiskan biaya pengelolaan selama 1 atau 2 bulan bagi para pemilik. Kenapa? Karena di sana biaya pengelolaannya sudah berlebih istilahnya. Karena rumah susun PPRS itu Badan Hukum Nirlaba, apabila ada pendapatan yang berlebih itu akan dianggap sebagai pendapatan oleh pajak. Jadi mereka kurangi itu, daripada saldonya ngendap di tabungan, di rekening, lebih baik kita kembalikan lagi kepada warga. Nah, ini yang seharusnya bisa dinilai dan dicontoh juga oleh para warga dan para pengurus. Jadi warga memang apabila ditagihkan iuran pengelolaan yang besar, yang misalnya ada kenaikan, itu jangan langsung protes, kenapa naik, kenapa ini membanding-bandingkan dengan tempat sebelah atau apartemen lain. Padahal belum tentu apartemen yang dibandingkan itu apple to apple. Sama speknya, sama unitnya, sama fasilitasnya, belum tentu.
Nah, yang penting yang harus diperhatikan warga adalah selama uang pengelolaan ini masih ada di rekening PPRS, masih ada di rekening bersama, dan tidak digunakan untuk kebutuhan yang di luar rutin atau kebutuhan besar lainnya, itu seharusnya warga tenang. Kenapa? Uangnya masih ada kok, masih ada di rekening kita, dan pengurus nantinya yang memang memiliki proyeksi keuangan yang baik, itu pasti bisa memberikan semua kembali lagi kepada warga, kepada para pemilih. Jadi jangan sampai para pemilik ini menganggap nanti kalau biaya pengelolaan mahal berarti nanti ada permainan di belakang itu, ada kecurigaan di belakang itu. Itu jangan. Justru saya juga punya banyak contoh di tempat-tempat lain, bukan hanya yang buruk-buruknya, yang baik pun saya punya contoh. Misalnya tadi, ya karena memang mereka lihat kondisi pandemi, apartemen pun lagi sepi, warga pun mereka lihat sepertinya sedang kesulitan ekonomi, mereka memberikan gratis atau diskon, saya lupa, nanti coba saya pastikan, itu biaya pengelolaan. Dari mana diskon itu? Kembali lagi dari rekening pengelolaan. Jadi bukan hanya yang buruk-buruk ini, jadi warga ini harus juga melihat, kalau memang calon pengurusnya memang ahli di bidang itu, mengerti, memahami, pasti akan memberikan kebaikan yang lebih bagi para warganya. Dan apabila para warga ini nanti memilih pengurus yang memang, mohon maaf, bukan saya mengecilkan, tapi memang visi misinya kurang, hanya mengandalkan janji-janji manis, kinerjanya dan backgroundnya juga tidak memiliki kemampuan di bidang itu, saya tidak bilang bahwa akan menjadi buruk, tidak, tapi pasti tidak lebih baik daripada memang orang-orang yang mempunyai visi misi yang lebih masuk akal dan ideal. Baik, Pak Erlangga, terima kasih banyak Pak. Ini saya percaya akan menjadi bekal yang baik bagi warga di dalam mempersiapkan diri untuk proses pemberian hak suara di dalam pemilihan pengurus yang berikutnya. Nah, mungkin Pak Bose ataupun Pak Kris ada pertanyaan apa ataukah ada tanggapan apa berkaitan dengan kepengurusan ini, atau paling tidak saat ini ada pesan agar supaya nanti kepengurusan yang baru ini itu harus seperti apa warga ini mempersiapkannya, begitu Pak. Baik Pak, kalau dari saya pertama-tama untuk suksesnya acara ini keterlibatan semua warga itu sangat kami harapkan supaya kita bertanggung jawab bersama dalam hal ini untuk kita bersama-sama memberikan hak kita dan juga kita bertanggung jawab atas apa yang kita inginin bersama itu Pak. Nah, kami sebagai pengurus yang domisioner saat ini akan bertanggung jawab sampai selesai, Mbak ya. Tentu yang saya selalu ingatkan pada teman-teman adalah masalah keuangan, Mbak. Jadi keuangan ini sumber masalah di mana-mana. Nah, untuk ini untung kami ini bukan pengelola. Sekali lagi saya sudah katakan di tempat-tempat yang lain, kami ini bukan pengelola, kami pengawas. Pengawas ini yang sangat betul-betul diharapkan, sehingga uang ini kami nggak tahu uangnya di mana. Uangnya ada di BPL. Kami mengawasi untuk penggunaannya, penerimaan dan penggunaan. Itu yang penting sekali. Dan teman-teman yang menjadi pengurus yang sudah saya minta bantuan untuk membantu saya di dalam pengurusan ini sangat luar biasa. Mereka bertanggung jawab, tidak punya interest pribadi. Itu yang paling yang saya selalu tekankan, bahwa di sini betul-betul kita harus semuanya sama. Kita adalah sama-sama warga. Kami juga bayar. Sampai Pak Kris seringkali ngomel, kok saya ini juga harus bayar, kok gitu saya minta minta bunganya ya. Wah, yang mereka kok nggak bayar, saya bilang sabar. Kita bayar lebih dulu Pak, kita beri contoh dulu. Nah, inilah yang saya janjikan, bahwa uang ini aman, karena
uang yang kita kelola ini cukup besar Bapak-Bapak sekalian, dan ini memang akan menjadi sesuatu daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang berkepentingan ya. Jadi kami jamin untuk keuangan Pak clear ya, Ya. Itu Pak. Betul. Dan Pak juga Kris. ada tambahan dari Ya. saya, kebetulan juga dari kepengurusan yang diketuai oleh Pak Buse, yang saya wakilin, kita juga sudah memilih orang-orang yang cukup tepat sekali di bidang kepengurusan, karena walaupun kita ini hanya mengawasi, kita ini kan bukan BPL, BPL ini yang melakukan Pengelolaan. ya, pengelolaan. Kita hanya ngawasi. Tapi di dalam pengawasan ini aja dari Pak Bosi sendiri sudah dibagi-bagi. Dibagi saya sebagai wakil, Pak William untuk communication, ada lagi Pak Tommy yang mengawasi operation, ada Bu Feli yang mengawasi Keuangan. bagian keuangan, ada Pak Bowo yang mengawasi legal dan lain-lain, perizinan dan lain-lain. Itu semua sudah diawasin dan ada bidangnya masing-masing. Sehingga walaupun pengawas, tapi pengawas ini ya pengawas yang cukup mumpuni sekali. Jadi saya rasa selama mungkin 4 tahun ya, karena 3 tahun plus 1 ya, ini sudah semuanya bisa berjalan lancar, walaupun untuk otomatis pastilah ada kendala-kendala di operation karena tidak ada suatu hunian yang perfect. Karena di hunian rumah kita sendiri aja bolak-balik lampunya juga mati biarpet, ya apalagi di hunian begini. Ya untungnya juga sudah ada teknisi yang bisa nyalakan lampu. Kalau di rumah sendiri ya sudah ditinggal pet aja sampai pagi kan begitu. Itu kan perbedaannya antara apartemen sama rumah sendiri. Jadi ada untungnya juga tinggal di apartemen dibandingkan rumah sendiri gitu. Jadi ya selama ini sudah cukup, saya rasa sudah cukup baik lah, walaupun kita juga cukup capek, tapi nggak apa-apa, karena yang penting ya itu tadi, kita mengharapkan satu situasi yang guyup, rukun, itu yang nomor 1. Terima kasih Pak Kris, Pak Bose. Pak Erlangga, saya ada satu pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita hari ini. Ini memang pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa teman kepada kami. Yang pertama adalah, sebenarnya pengurus yang sudah ada saat ini teristimewa untuk keberadaan daripada ketua, wakil ketua, sekretaris sebagai bagian inti daripada kepengurusan saat ini. Apakah jikalau dipilih kembali, apakah memungkinkan? Dan pasti. kalau tidak dimungkinkan itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, Pak. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau secara jujur, Pak, melihat sebenarnya kepengurusan itu idealnya bagaimana? Apakah setiap kali kepengurusan itu dibentuk, maka dalam satu periode itu harus langsung diganti apapun yang terjadi untuk proses refreshing, ataukah bagaimana? Nah, yang saya tanyakan ini berkaitan, Pak, dengan keberlangsungan daripada pengelolaan. Oleh karena kita tahu bersama bahwa mengatur seluruh pengelolaan ini, tadi Bapak katakan, dibutuhkan sekali orang yang memang bukan hanya mumpuni di bidangnya, tapi juga adalah seorang yang memang mempunyai pengalaman. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan Pak Erlangga untuk menjadi bekal juga bagi warga sebelum mereka memasuki acara rutan, Pak. Ya, baik Pak William. Kalau terkait dengan periode kepengurusan itu diatur juga di dalam ADART. Yang saya tahu di East Coast memang maksimal 2 kali periode kepengurusan, 2 kali masa jabatan. Jadi jika terpilih kembali untuk periode ketiga itu tidak bisa. Tapi kalau baru 1 periode kedua ingin mencalonkan kembali, itu bisa secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kedua mengenai idealnya kepengurusan, apakah seluruhnya perlu diganti? Kalau terkait dengan kepengurusan, Pak William, sebetulnya kalau memang masih bersedia ya silakan dipilih kembali. Khawatirnya sudah tidak bersedia nih untuk dicalonkan lagi.
Nah, itu beda hal. Jadi kalau memang masih bersedia ya monggo silahkan. Di luar dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tadi di dalam anggaran dasar dan juga mengenai visi misinya. Nah, kalau memang masih bersedia ya monggo silahkan. Kalau tidak ya jangan dipaksa Pak. Nggak mungkin Pak kita memaksakan kalau memang sudah nggak bersedia Pak. Baik, terima kasih Pak Erlangga untuk jawaban yang sangat jelas, dan saya berterima kasih kepada Pak Erlangga untuk waktunya. Demikian pula kepada Pak Bose dan Pak Kris. Tetapi satu pesan saya untuk teman-teman bahwa belum tentu kepengurusan yang saat ini bersedia dipilih kembali. Tapi juga bukan berarti kepengurusan pada periode ini harus dipilih kembali. Tetap semuanya itu ada kemungkinan. Jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit tips kepada teman-teman. Mari ketika kita masuk ke dalam acara ruta, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, pada waktu kita masuk ke dalam acara ruta itu, mari kita pikirkan bukan untuk kepentingan kita masing-masing, tapi kepentingan bersama. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita petunjuk yang jelas. Siapa yang sebenarnya harus dipilih? Jangan kita memilih karena sebuah paksaan. Juga jangan kita memilih karena dipaksa. Apalagi karena ketika kita memilih berdasarkan faktor-faktor yang subjektif. Nah, karena bagi setiap warga, saya percaya mempunyai hak untuk memilih dan juga dipilih. Nah, itu sebabnya mari kita jadikan ini sebagai pertimbangan kita. Sehingga pada waktu kita masuk ke dalam ruta, proses pemilihan itu akan indah. Oleh karena saya percaya Pak Bose, Pak Kris, dan juga saya bersama dengan teman-teman yang lainnya, kami juga tidak pernah mencalonkan diri untuk dipilih. Nah, secara singkat saya pun itu dipaksa untuk masuk ke dalam kepengurusan. Dipaksa teman-teman, karena dikatakan tidak ada orang lagi yang mau. Jadi saya juga pada awalnya tidak mau. Mungkin saya cerita baru kepada Pak Bose dan Pak Kris. Tetapi karena saya melihat saya punya investasi di tempat ini, saya ingin agar investasi saya itu terjaga. Nah, teman-teman, itulah alasan yang paling personal, alasan yang paling sederhana. Paling tidak, ketika teman-teman akan memberikan hak suara, ingat itu baik-baik. Ini adalah untuk kepentingan investasi kita. Jangan sampai kita memilih pengurus dan kemudian pengurus itu tidak menjalankan mandat kita dengan baik. Saya yakin bahwa di hati teman-teman semua sudah ada figur calon yang tepat. Nah, diingat saja bahwa itu harus diungkapkan pada waktunya. Nah, demikian teman-teman sekalian, saya berharap kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang akan datang, dan saya mohon dukungan doa daripada teman-teman warga ECR agar supaya ruta bisa segera diadakan. Nah, untuk waktunya tunggu tanggal mainnya, dan nantikan episode yang selanjutnya di mana kami mungkin akan berbicara banyak mengenai hal-hal berkaitan dengan ruta, secara khusus tanggal pelaksanaannya. Sampai bertemu lagi bersama dengan saya, William Jaya Pranata, dalam program Sapa Warga. Terima kasih. Terima kasih Pak Bose. Terima kasih Pak William, Pak Kris. Terima kasih Pak Erlangga. Erlangga. Terima kasih Pak. Lagi.